Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah alasan sebenarnya dia ghosting atau pergi dari hidup kamu. Jadi seperti judulnya, nanti aku akan lihat alasan sejujur-jujurnya kenapa dia menjauh dari kamu. Yang tadinya sayang tiba-tiba hilang gitu aja. Kemudian kita akan lihat bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu. Apakah masih ada rasa yang tersisa ataukah dia memang sudah move on. Kemudian akan aku lihat juga pesan terdalam yang ingin dia sampaikan ke kamu ya. Dan sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman kalau ada yang berniat untuk personal reading dengan aku, slot untuk bulan Juni masih terbuka. Bisa langsung aja hubungi nomor ini atau langsung ke link di bawah ya. Dan ya, sekarang kita masuk ke readingnya. Di depan kamu sudah ada 2 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisimu. Karena di sini kartunya kena pantulan cahaya, aku akan angkat aja ya supaya kamu lebih bisa melihat jelas di sini. Apakah kamu akan memilih Eight of Cups ataukah Nine of Wands? Pilih dengan intuisi kamu, mana yang paling memanggil. Dua-duanya punya aura yang sama, ada warna ungu yang sangat banyak di sana. Mengenai kesenduan, ada juga mengenai penyesalan, sesuatu yang baru, harapan. Pilih salah satu yang paling memanggil kamu. Jika sudah, kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu berdasarkan timestamp di bawah. Tapi kalau misalnya kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Oke, sampai ketemu lagi di kartu pilihan kamu. Hai teman-teman yang memilih pile pertama atau di sini Eight of Cups ya, yang memanggil kamu di sini sebagai kartu penanda. Kalau di sini yang bisa kulihat dari penanda ini adalah dia ini membawa banyak kenangan tentang kamu. Kenangan manisnya, hal-hal menyenangkan bersama dengan kamu, tapi memang ketika dia ini sudah pergi dari hidup kamu, ada rasa bahwa sudah waktunya dia ini move on. Dia sedang berusaha untuk move on tetapi tetap membawa kamu di dalam hatinya kayak gitu. Kita akan lihat apa yang terjadi sebenarnya di dia sehingga dia tiba-tiba kabur dari kamu, meninggalkan kamu dengan banyak tanya. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Ada Knight of Cups, The Star, King of Pentacles, The Hero of Pen terbalik. Two of Pentacles di sini. Oke, dari sebaran kartunya di sini ada Knight of Cups yang bisa menjelaskan bahwa di awal pertemuan atau di awal ketika dia ini emang lagi PDKT, pendekatan banget ke kamu, yang kamu rasakan adalah rasa hangat, perhatian yang luar biasa dari dia, ketulusan dia. Kamu bisa merasakan bahwa dia ini memberi cinta yang banyak ke kamu. Dan di sini selain dia memberikan harapan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, dia juga di sini menjadi sahabat atau teman yang sangat menyenangkan untuk kamu berbagi cerita mengenai apapun, dan dia di sini juga selalu punya waktu untuk ngobrol sama kamu. Jadi di sini kamu pasti sudah pernah lah melalui masa-masa chatting tanpa henti, sleep call bahkan dan sebagainya. Mungkin juga jalan-jalan kemana, nonton gitu. Karena di sini Knight of Cups ini adalah orang yang sangat-sangat romantis, tapi juga bisa menjadi sahabat yang sangat baik, sangat menyenangkan gitu loh. Jadi di sini selain dari sisi romansanya dia ini memperlakukan kamu dengan sangat manis, dia juga memperlakukan kamu seperti sahabat yang enak diajak cerita apa aja, sharing apapun itu lebih relax gitu loh. Makanya di sini kemungkinan besarnya kamu merasa sangat bertanya-tanya, kamu tuh kenapa kok tiba-tiba hilang, tiba-tiba menjauh? Padahal awal-awal dulu tuh kamu yang sangat-sangat mengejar-ngejar saya, kamu yang ngasih perhatian, sudah ngasih harapan, sekarang kabur kayak gitu. Karena emang di sini dia mengeluarkan segala jurus romantisnya untuk mendapatkan hati kamu kayak gitu. Dia di sini juga melihat kamu sebagai orang yang potensial untuk dia jadikan partner atau pasangan gitu. Cuma emang ada yang terjadi sih di sono, kelihatan gitu kan kenapa dia meninggalkan kamu. Ya, kemudian di sini setelah makin kenal dengan kamu atau mungkin di sini waktu berlalu, dia merasa bahwa ada banyak harapan yang dia bangun setelah kamu menerima dia ya. Di sini dalam artian dia merasalah bahwa kamu nih membalas perhatian dia ya, mau diajak jalan-jalan kemana, ngobrolnya udah makin rileks, kamunya lebih santai untuk menunjukkan diri kamu dan sebagainya. Ada harapan yang dia bangun di sini ya, yang mana dia ingin menemukan gimana caranya supaya hubungan ini ke depannya bisa lebih serius, bisa lebih dinikmati, lebih
level up gitu sebetulnya. Dan di sini dia juga ngerasa sangat bahagia kok dengan hadirnya kamu di hidup dia. Dia sangat-sangat bersyukur di sini. Jadi di sini yang mana kalaupun di saat bertemu atau PDKT ke kamu ini dianya lagi sibuk, dia ini selalu ada waktu untuk bisa membagi antara kuliah dia dengan kamu, pekerjaan dia dengan kamu gitu. Karena di sini si kelinci ini lagi bawa 2 kendi yang sama-sama dituangkan air bareng-bareng. Maka di sini sesibuk apapun dia pasti ngasih kabar ke kamu, nanyain kamu gitu. Makanya di sini kamu sangat-sangat makin heran lah, kenapa dia pergi, padahal dulu dia perhatian banget sama aku, sesibuk apapun pasti ada waktu buat aku gitu. Ya di sini karena emang bagi dia pada saat itu kamu adalah bintangnya yang menyinari malam dia yang gelap, ya menjadi harapannya dia. Dan King of Pentacles di sini adalah sebuah kondisi di mana dia emang sudah sangat-sangat nyaman sama kamu. Dia sudah membangun harapan suatu saat nanti pingin membangun hubungan yang lebih serius, lebih komitmen dan sebagainya. Dan di sini juga entah dia pada saat ketemu kamu lagi kuliah atau bekerja, tapi dia di sini sangat mengusahakan agar dirinya ini punya sebuah prestasi, punya sebuah jabatan yang bagus atau mungkin gaji yang bagus sehingga kestabilan hidupnya ini baik gitu loh. Baik dan bisa membawa kamu pada kebahagiaan yang mana kalau misalnya suatu saat dia akan bertemu dengan orang tua kamu atau mungkin sudah waktunya melamar kamu, dia bisa maju sebagai orang yang bisa dipercaya, punya nama baik, punya prestasi jabatan yang akan bisa mengangkat kepala dia untuk sayalah memang orang yang pantas untuk anak Anda, om dan tante gitu. Jadi di sini dia berusaha banget gimana caranya stabil di area ini. Ya, keuangan, pendidikan, status sosial dan sebagainya gitu. Dan selain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan status sosial atau sebagainya, dia juga berusaha menjadi orang yang lebih toleransi, lebih dewasa pola pikirnya, bagaimana mengerti kamu di saat mood kamu lagi buruk dan sebagainya. Cuma memang di sini ada di hierophant terbalik ya, yang menandakan bahwa kemungkinan dia pergi dari kamu karena ada sebuah pemahaman atau ada sebuah pikiran yang mendewasa dari dia bahwa secinta apapun dia ke kamu, sesayang apapun dia ke kamu, dan juga sebaliknya sesayang apapun kamu ke dia, tetapi jika ada perbedaan mendasar di hubungan kamu dan dia, susah gitu. Di sini perbedaan mendasar yang aku maksud adalah agama bisa, mengenai suku bisa, background keluarga, background pekerjaan, pendidikan, sesuatu yang bisa mengganjal hubungan ini. Yang sebenarnya dari perasaan kamu dan dia ini gak ada masalah. Cuma emang ketika ada sudut pandang lain yang harus dipikirkan, dia pada akhirnya ya sudah gak bisa sama kamu. Pada akhirnya segala kenyamanan yang sudah dia bangun bersama dengan kamu, pola pikir dia yang makin realistis, makin dewasa, menunjukkan bahwa ya ketika secinta apapun dia nggak bisa mengorbankan sesuatu yang bagi dia paling esensial, paling penting juga. Jadi selain cinta, otomatis dia punya pandangan yang saklek lah mengenai agama kah, suku, status sosial dan bagaimanapun itu. Yang mana sebenarnya di sini sudah dia perjuangkan, tetapi belum menemukan titik temunya. Dan di kartu di harapan terbalik ini, dia merasa bahwa dia ini nggak mau mengorbankan sesuatu yang sudah menjadi dasar dari hidupnya. Yang paling penting ya terutama agama sih di sini, atau mungkin di sini kalau misalnya pun ada beda suku, beda status sosial, ada restu yang nggak diberikan di hubungan ini, entah orang tua kamu, entah orang tua dia, atau bahkan orang tua kamu dan dia gitu. Sehingga di sini dia nggak bisa memilih. Maksudnya di sini sulit untuk memilih apakah dia akan memilih cintanya bersama dengan kamu ataukah keluarganya ataukah orang tuanya kayak gitu. Karena di sini kartu King of Pentacles juga bisa menjadi penanda bahwa dia adalah orang yang lebih mature, orang tua gitu. Jadi pertimbangan dia seperti itu. Makanya di sini secinta apapun dia, sebesar apapun harapan dia untuk membangun hubungan ini lebih serius, dia pada akhirnya harus merelakan hubungan ini. Dia lebih memilih, bisa aja di sini lebih memilih orang tuanya, keluarganya, lebih memilih agamanya dia kayak gitu. Karena dia mengerti bahwa memaksa kamu untuk pindah agama atau melawan orang tua pun gak mungkin gitu. Karena ketika dia nyaman dengan agama dan keluarganya, dia yakin kamu pun nyaman dengan agama kamu dan keluarga kamu. Maka di sini dengan sangat berat hati pada akhirnya dia pergi. Ya di sini pergi di sini entah dengan pamit baik-baik atau ghosting. Bener-bener hilang aja, nggak ada kabarnya, nggak ada gimana gitu. Ya di sini begitu ceritanya kenapa dia mengghosting kamu, itu sih yang menjadi beban pikirannya dia. Kemudian ada Two of Pentacles di sini.
Dan ya Two of Pentacles di sini bisa menandakan bahwa dia sangat sibuk bisa. Jadi selain hal-hal yang berhubungan dengan beda agama dan sebagainya, dia sangat mungkin sangat sibuk. Jadi ketika di awal-awal ini dia bisa membagi waktu antara pekerjaan atau kuliah dengan kamu, pada akhirnya dia tiba di momen ketika dia udah nggak bisa lagi membagi waktu. Jadi benar-benar sibuk lah dengan kuliah dia, dengan pekerjaannya, sehingga di sini dia lebih memilih ini alih-alih kamu, terutama kalau mungkin di sini kamunya menuntut dia untuk lebih perhatian ke dia di saat dianya lagi fokus di sini. Kayak gitu bisa, atau juga bisa kartu ini bercerita mengenai dia mempertahankan apa yang dia rasa emang menjadi dasar hidupnya, yaitu entah agama, suku, keluarga, kayak gitu. Jadi ada dua arti di sini yang ini bisa saja semakin mengkonfirmasi adanya perbedaan mendasar, atau di sini dia emang lagi sangat-sangat sibuk sehingga nggak bisa memperhatikan kamu, yang mana dia lebih memilih ini. Ya begitulah. Jadi di sini adalah alasan paling dasar kenapa dia pergi dari kamu, menjauh dari kamu, bahkan ghosting, hilang tiba-tiba dari kamu. Kemudian di kartu tarot ini yang selanjutnya ini adalah tentang bagaimana perasaan dia saat ini kepada kamu. Dan ya kita akan lihat bagaimana kondisi dia saat ini ya. Ada Six of Wands di sini. Pada akhirnya dia emang berusaha untuk move on ya di sini. Dia berusaha untuk move on, berusaha untuk membawa segala kenangannya bersama dengan kamu, untuk ya mau nggak mau dia harus melanjutkan hidup, walaupun bagi dia sangat menyakitkan karena harapannya nggak bisa terwujud kayak gitu di sini. Dan ya sangat mungkin di sini dia melampiaskan segala rasa kehilangannya itu dengan semakin fokus kerja, semakin fokus kuliah dan sebagainya. Jadi di sini dia sedang berusaha move on dengan cara memaksimalkan kehidupan dia yang sekarang ya. Jadi benar-benar menyibukkan dirinya 24 jam itu kalau bisa dia nggak nganggur, nggak mager, nggak bengong, karena ketika dia lagi bengong kadang dia masih ingat dengan kamu, kadang dia masih mengingat sakit hati yang dia rasa karena ada sebuah kondisi yang mana dia nggak bisa bersama dengan kamu begitu. Dan ya dia sedang berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia layak untuk sebuah kebahagiaan yang mungkin gak bersama dengan kamu, tapi dia akan mencoba untuk ke arah sana. Dalam artian dia bersyukur akan hadirnya hidup kamu, yang pada akhirnya dia mau mengingat kamu dengan banyak kenangan indah. Dan dia berharap bahwa kedepannya segala yang terjadi ini bisa menjadi pelajaran di dia, untuk yang mana dia lebih bisa menghargai kedepannya kisah cinta dia yang selanjutnya. Begitu. Lalu di sini ada Nine of Cups terbalik. Di sini ada penyesalan sebenarnya ketika kartu ini terbalik ya. Kemudian di sini dia juga merasa bahwa putus asa gitu loh, karena ketika dia ini harus meninggalkan kamu, dia nggak dapat pertolongan, atau mungkin di sini nggak dapat jawaban dari apa yang harus dia lakukan, karena kayak ya sudah, ketika ini berhubungan dengan agama dan suku dan yang seperti itu nggak bisa diapa-apain, nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, dan nggak ketemu gitu loh jalan keluarnya gimana selain harus berpisah. Jadi dia sangat menyesali hal ini terjadi. Dan di sini dia juga mengingat bahwa ada banyak kenangan indah, hal-hal baik tentang kamu yang emang masih sekarang dia rasa ini mengkonfirmasi ya, bahwa dia masih mengingat kamu juga sampai sekarang. Dan dia merasa bahwa dengan dia pergi dari kamu, walaupun dia sedih merasanya, sangat-sangat putus asa dan kecewa, tetapi ya ini konsekuensinya, bahwa ketika dia pergi dari kamu ya dia harus membawa segala kenangan manis plus juga segala hal-hal yang masih tersisa di hatinya mengenai kamu. Cinta yang masih tersisa itu kadang membuat dia sangat-sangat sedih dan menyesal. Kayak gitu ya yang dia rasakan sekarang. Walaupun dia, makanya kenapa dia sih getol banget buat bekerja, buat gimana caranya supaya dia sibuk, karena dia ingin nggak terus-terusan mengingat kamu gitu loh. Kemudian di sini ada Knight of Cups, sama ya di sini. Jadi di sini emang masih ada rasa yang sangat banyak mengenai kamu ya. Dia di sini kelihatannya bahwa si prajurit ini masih menoleh ke belakang, yang mana kuda dia ini harusnya berlari ke arah sana, tapi dia matanya masih menoleh ke sana, yang mana bahwa sebesar apapun usaha dia untuk bergerak ke sana, maksudku di sini ke kehidupan dia yang akan datang, tapi pada akhirnya dia masih menoleh lagi ke kamu, menoleh lagi ke kamu gitu. Jadi dia masih sering kepo-kepo ke kamu, entah di sosmed, entah gimana caranya menemukan kamu walaupun kamu ngeblokir dia. Kadang dia masih mengingat ini semua, dan walaupun dia berusaha untuk kerja keras lupakan dia dan bagaimana, tetapi dia butuh waktu yang sangat lama untuk bisa mengikhlaskan kamu, merelakan kamu, yang mana kamu udah nggak bisa lagi menjadi bagian dari hidupnya, dan dia sadari itu. Kayak gitu di sini ya.
dan ya butuh waktu yang lama buat move on dari kamu. Dan untuk bisa menemukan pasangan yang baru itu dia juga butuh waktu yang lama. Jadi kalaupun sekarang kamu melihat bahwa dia lagi deket sama seseorang, ya mungkin di sini dia deket-deket aja, tapi sebenarnya masih ada rasa yang tersisa di hatinya mengenai kamu. Ada Five of Wands terbalik di sini. Dan pada akhirnya setelah waktu berjalan cukup lama, dia harus bisa berdamai dengan dirinya. Dia berusaha benar-benar berdamai bahwa ya sudah, situasi ini nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dipaksakan, nggak ada yang bisa disalahkan. Ya sudah, mungkin di sini dia berpikir bahwa Tuhan mempertemukan kamu dan dia untuk sebuah kebahagiaan yang mungkin sebentar, sebuah pertemuan yang membahagiakan dia, tapi memang untuk sesaat, nggak buat selamanya. Dia menyadari itu, dan pada akhirnya dia belajar bahwa segala hal ini harus dia ambil pelajarannya supaya kedepannya dia bisa berdamai dengan dirinya, bisa menerima situasi ini, dan sangat mungkin dia juga punya harapan bahwa kedepannya dia akan berada di hubungan yang lebih selaras gitu loh, dipermudah segala perbedaan ini dengan orang baru nanti, kayak gitu sih di sini. Jadi iya, dia berusaha untuk move on ya, seperti kartu yang sedang menarik kamu tadi, tapi ya memang masih ada kamu di hatinya sampai sekarang. Begitu, dan aku akan lihat di sini pesan apa yang ingin dia sampaikan ke kamu seandainya saja dia bisa berkomunikasi batin dengan kamu ya. Di sini ada Nine of Cups. Nine of Cups ini coba lihatlah, aku baru sadar ini dia posisinya terbalik dan di sini posisinya tegak. Jadi di sini dia berharap bahwa kamu berbahagia sekarang. Entah dengan siapapun kamu bersama sekarang, dia berharap kamu bahagia, atau dengan siapapun kamu nanti akan dibersamakan oleh Yang Maha Kuasa, dia berharap kamu bisa bahagia. Karena di sini dia mengerti secinta apapun dia ke kamu, dia belum bisa memberikan kebahagiaan yang penuh ke kamu, belum bisa memberikan sebuah komitmen yang pasti bersama dengan kamu. Maka di sini dia berharap kedepannya semoga kamu dibersamakan dengan orang yang bisa membawa kamu kepada Nine of Cups yang tegak ini. Pencapaian, hati kamu bahagia ya. Dari sini naik level dari yang 8 cups jadi 9 cups. Dia lebih berbahagia lagi. Maksudnya di sini dia berharap dirinya berbahagia ke depannya, plus dia berharap kamu pun jauh lebih berbahagia ke depannya di sini. Mendapat pasangan yang akan membahagiakan kamu, membawa kamu kepada komitmen yang direstui keluarga kamu, memberikan kamu kelayakan, keamanan di bidang finansial juga, kayak gitu. Ya, jadi di sini sesakit apapun yang kamu rasa mengenai perpisahan kamu, tapi masih ada niat baik atau doa baik dari dia mengenai kamu supaya kamu jauh lebih bisa berbahagia ke depannya. Kemudian di sini ada Air of Wands. Di sini juga dia juga berharap bahwa kamu bisa bergerak untuk hidup kamu sekarang. Di sini dia berharap kalau kamu lagi kuliah ya kamu fokuslah ke kuliah kamu. Kalau kamu udah kerja, fokuslah di pekerjaan kamu dan segeralah move on dari dia. Karena dia menyadari bahwa dia nggak bisa atau mungkin ini sulit untuk kembali lagi ke kamu kalau situasinya masih ada perbedaan seperti ini. Karena yang harus dia lawan adalah restu orang tua, sulit bagi dia kayak gitu ya. Makanya di sini dia berharap kamu bisa move on lebih cepat daripada dia, menemukan pengganti yang lebih cepat daripada dia, dan dia berharap hidup kamu juga disinari oleh cahaya matahari yang hangat ini. Ya, dia berharap kamu tetap bergerak untuk hidup kamu. Begitu ya. Kemudian di sini ada Page of Pentacles di sini. Dia juga berharap bahwa kamu bisa bersama atau dipertemukan dengan seseorang yang juga bisa memberikan banyak kebahagiaan. Di sini sinar mataharinya makin terang ya. Dia emang berharap bahwa kamu bisa stabil, tetap stabil di keuangan atau pendidikan kamu, yang mana orang baru ini bisa membawa kamu kepada impian kamu. Karena Pentacles ini juga bisa bercerita mengenai impian, apalagi kalau yang bawa itu Page ya. Di sini dia berharap bahwa orang baru ini, siapapun dia nanti, dia berharap orang itu bisa menggantikan dia dengan lebih baik, yang bisa membawa kamu pada impian kamu. Kalau impian kamu adalah sebuah komitmen, pernikahan yang bahagia, dia berharap bahwa kamu bisa bertemu dengan orang itu. Yang mana segala impian kamu terwujud, impian orang tua kamu terwujud, maksudnya di sini memberi restu dan juga memberikan kenyamanan di kamu berupa finansial, kestabilan hidup ya, rasa bahagia, cinta yang banyak kayak gitulah di sini ya. Di sini jadi dia sadar dengan realita bahwa dia nggak bisa kembali dan semoga ada orang baik yang lebih baik dibanding dia bahkan. Kemudian ada Three of Wands. Kasihan. Jadi di sini kartu Three of Wands ini adalah orang
atau situasi yang mana dia ini emang masih melihat kamu sih. Ini memperjelas kartu Knight of Cups yang masih menoleh itu. Ya walaupun dia di sini pergi sejauh-jauhnya dari kamu, entah emang beda kota, beda negara atau gimana, atau udah putus komunikasi, dia masih menatap kamu di sini. Sekali waktu dia menatap kamu, kayak apa kabar kamu di sana? Apakah kamu baik-baik aja? Maaf ya, aku meninggalkan kamu dengan segala banyak tanda tanya. Tapi lebih baik aku meninggalkan kamu begitu saja daripada kamunya makin terluka gitu. Karena dia melihat realita emang udah nggak bisa bersama. Karena ya sebuah situasi yang nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Ya di sini gitu sih. Jadi kalau mungkin sekali waktu kamu dapat kabar atau gimana dari teman kamu yang bilang kalau oh iya kemarin si mantan kamu itu nanyain kamu, ya bisa jadi emang benar demikian, karena ya somehow dia kangen sama kamu, dia kangen dengan segala sisi romantis yang pernah kalian lalui berdua gitu. Dia kangen dengan itu semua, terutama kalau dia sampai sekarang belum ada pasangan ya, makin-makinlah dia sering sekali mengingat kamu. Kemudian ini adalah sama sih pesannya dia buat kamu, atau mungkin di sini sisa rasa yang masih ada di hatinya mengenai kamu ya. Setiap momen di hidupku menjadi sempurna karena kamu. Jadi di sini emang kamu dan dia sudah melalui banyak kenangan indah yang bagi dia mungkin nggak akan terulang kembali, dan ya dia bersyukur, sangat-sangat bersyukur kamu pernah ada di hidup dia, merangkai atau menorehkan sebuah kenangan yang sangat-sangat indah, yang mana ini hanya akan menjadi kenangan di hatinya dia dan ingatannya dia gitu ya. Di sini apakah kamu juga demikian? Lalu di sini ada komitmen dan setia adalah bukti cinta. Jadi emang di sini dia datang ke kamu sebetulnya udah dengan komitmen sih untuk bisa setia dan bagaimana, tapi ketika berbicara mengenai komitmen, apalagi ini sudah berbicara mengenai pernikahan, ya ini menjadi sesuatu yang besar. Nggak hanya mengenai kamu dan dia, tapi juga mengenai keluarga dia, keluarga kamu ya. Jadi ya sebesar apapun komitmen untuk bersama, tetapi kalau emang ada hal paling mendasar yang mengganjal atau menghalangi ya susah kayak gitu. Jadi ya sudah, pada akhirnya dia dengan sangat terpaksa harus melakukan ini semua. Kemudian di sini ada thank you for always being there for me. Makasih kamu selalu ada buat aku dulunya gitu ya. Mungkin di sini kamu pernah lah ada di masa-masa ketika dia sibuk ini kamu mendukung dia. Kalau dia lagi ada masalah, lagi ngedrop ya, lagi down, kamunya hadir buat dia, menyemangati dia dan sebagainya, dan dia sangat berterima kasih akan hal itu ya di sini. Dan ya semoga ini bisa mencerahkan pikiran kamu dan bisa menjawab pertanyaan kamu kenapa dia meninggalkan kamu, menjauh dari kamu, ghostingin kamu gitu ya. Dan apapun itu, semoga kedepannya kamu akan dibersamakan dengan seseorang yang bisa membawa kamu kepada kebahagiaan dan komitmen. Dan kalaupun kamu masih ada rasa kesal, marah atau bahkan dendam, coba pelan-pelan dihilangkan, karena bagaimanapun juga jika kamu memberikan maaf kepada dia, kamu sedang memancarkan energi yang positif, yang mana bisa mendatangkan banyak hal positif buat hidup kamu. Dan semoga dengan menarik hal positif itu, jodoh sejati yang akan datang ke kamu ya. Buat teman-teman di sini yang memilih kartu Ace of Cups, itu aja yang bisa aku reading mengenai dia. Semoga bisa membantu kamu, dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih pile kedua atau di sini kartu Nine of Wands ya. Kalau dari kartu penandanya di sini ada kemungkinan antara kamu atau dia memang sangat terluka di hubungan ini. Jadi dari pergerakan hubungan kamu yang cukup intens, tiba-tiba dia hilang. Entah di sini dianya terluka atau kamu yang sangat-sangat terluka di sini, sehingga kamunya butuh waktu lebih untuk sembuh dan butuh percaya lagi untuk menjalin hubungan cinta yang baru. Tapi kita akan lihat ya, apa yang terjadi sampai dia membuat kamu seperti ini dengan hilangnya dia begitu saja. Tiba-tiba pergi tanpa kabar yang jelas. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Ini adalah alasan kenapa dia meninggalkanmu. Ada King of Cups, The Devil, The Fool terbalik, Six of Pentacles terbalik, ada Three of Swords di sini. Oke, kalau di sini buat teman-teman yang memilih pile kedua ya, dia ini ketika datang ke kamu ada banyak ekspektasi, ada banyak cinta yang ingin dia berikan ke kamu sebenarnya, karena King of Cups ini adalah
kartu yang paling ini ya, paling maksimal gitu di Cups. Yang mana Cups ini menandakan kasih sayang, cinta yang hangat, toleransi, pengertian, menghormati, menghargai, dan gitulah. Pokoknya usaha dia untuk membuat kamu nyaman dan bahagia di sini. Dia mengupayakan segala cara, gimana caranya supaya kamu tuh happy bersama dengan dia. Cuma di sini yang bisa aku katakan bahwa emang sih pada akhirnya ada sesuatu yang menyakitkan itu sehingga dia pergi. Tapi di sini sebenarnya dia mengusahakan kok yang terbaik. Makanya di sini kenapa kamu masih sulit melupakan dia, dan sangat mungkin kamu sangat-sangat kecewa dan kesal kenapa tiba-tiba dia pergi begitu aja setelah memberikan sebuah perhatian yang luar biasa, cinta yang kamu rasa bener-bener tulus, bener-bener membuat kamu yang tadinya tidak menoleh ke dia, tiba-tiba kamu menjadi kehilangan kalau misalnya dia nggak ngehubungin kamu, kalau misalnya dia nggak sleep call kamu ngerasa ada yang kurang kayak gitu. Karena di sini dia emang memberikan effort yang luar biasa buat hubungan ini, yang mana kamu juga nyaman, sebetulnya sangat-sangat nyaman. Makanya kepergian dia ini membuat kamu sedikit banyaknya marah dan kecewa kayak gitu ya. Karena di sini ada ikan paus di sana yang menandakan bahwa ada apa ya, sebuah hal yang sangat besar di hubungan ini. Ya, pengorbanan yang banyak juga. Jadi di sini sebesar apapun masalah yang sudah pernah kamu hadapi bersama dengan dia, kamu dan dia bisa berhasil menyelesaikan itu semua. Makanya di sini kamu bertanya-tanya, kenapa setelah semua yang kita lalui kamu pergi gitu aja ninggalin aku tanpa kejelasan dan sebagainya gitu. Ada the devil di sini. Sebenarnya selain hal-hal yang berhubungan dengan cinta yang tulus dan sebagainya, ada hasrat, ada obsesi, ada kemelekatan yang sangat kuat ya, karena di sini emang ada sebuah perjuangan, ada pengorbanan yang sangat banyak. Maka di sini ada ekspektasi bahwa hubungan ini bisa menuju ke tahapan yang lebih komit gitu, pernikahan maksudnya. Jadi kayak antara kamu dan dia gimana caranya, pokoknya hubungan kita harus sampai kepada pernikahan. Entah gimana caranya, pokoknya kita harus dapat restu dari orang tua gitu. Makanya di sini ada kemelekatan, ada keterikatan, obsesi antara kamu dan dia. Jadi bener-bener nggak mau saling melepaskan. Tapi di sini lebih ke bentuk obsesi ya, posesif banget gitu. Posesif yang sangat-sangat luar biasa. Bener-bener takut kehilangan kamunya di sini karena dia udah ngasih kenyamanan yang banyak dan kamu ngerasa kamu juga berkorban banyak buat hubungan ini. Makanya di sini kamu bener-bener nggak bisa melepaskan dia dengan alasan apapun. Tapi pada akhirnya sebuah hal terjadi atau mungkin beberapa hal terjadi yang membuat dia tiba-tiba kabur aja dari hidup kamu. Di sini the Fool terbalik. Kartu the Fool terbalik ini menandakan bahwa dia ini masih sangat-sangat naif, masih sangat-sangat belum bisa sedewasa kamu, sehingga di sini sebuah hal terjadi, dia pergi gitu aja meninggalkan kamu. Dan kemungkinannya gini, dia memahami bahwa adanya mungkin perbedaan ya di sini, karena the Fool terbalik selain mengenai hal-hal yang nggak siap secara mental, tidak bertanggung jawab dan sebagainya, kenaifan, ada juga sinyal bahwa di sini ada perbedaan yang mendasar antara kamu dan dia. Kalau dia file pertama lebih kepada ekonomi atau status suku gitu-gitu, kalau di sini lebih kepada status ekonomi, pendidikan yang kenceng banget, jauh lebih kenceng dibanding file pertama di sini. Jadi kemungkinan besarnya entah di sini dianya yang lebih kaya atau secara ekonomi lebih mampu dari kamu, background keluarganya juga dengan kamu yang mungkin dari keluarga yang lebih sederhana. Atau bisa juga sebaliknya, di sini kamu yang datang dari keluarga yang sangat berada, dianya dari keluarga yang sederhana. Jadi sehingga perbedaan ini membuat dia berpikir bahwa kayaknya nggak bisa seimbang, kayaknya nggak bisa mensejajarkan dirinya dengan kamu, sebesar apapun usahanya, sebesar apapun pengorbanannya, kayaknya masih belum bisa. Ya, itu dari faktor yang kelihatan. Kalau yang dari nggak kelihatan adalah adanya rasa dia menilai bahwa dianya masih belum siap, belum semandiri itu, belum siap di keuangan, di mental, atau mungkin dia ngerasa bahwa secinta apapun dia ke kamu, dia ngerasa makin kesini makin banyak tuntutan, entah dari kamu atau dari realita kehidupan, sehingga dia merasa bahwa ya sudah, daripada aku harus menanggung beban ini, mending aku pergi gitu. Jadi dia dengan lumayan tidak bertanggung jawab ya, lumayan tidak bertanggung jawab, tiba-tiba pergi aja gitu. Ya di sini. Jadi emang kemungkinan besarnya dia adalah tipe orang yang pada saat itu kejadian dianya masih sangat-sangat belum bisa bertanggung jawab di sini.
Jadi emang hilang gitu aja dari segala yang sudah kamu korbankan. Tiba-tiba dia ting, tahu deh kemana, nggak ada kabar, ngeblokir tiba-tiba dan sebagainya gitu. Ya di sini. Kemudian ada Six of Pentacles terbalik di sini. Di sini ada kesadaran dari dia bahwa dia ini memang belum bisa menyeimbangkan sesuatu. Macam-macam, menyeimbangkan kedewasaannya dengan kamu, menyeimbangkan keharapan untuk membawa hubungan ini ke jalur yang lebih komit. Dalam artian bisa aja di sini kamu adalah orang yang nggak mau main-main lagi. Kalau emang mau serius, ayo kita menikah. Sementara dia masih di energi yang masih belum bertanggung jawab. Bahkan ke dirinya sendiri pun dia masih belum bisa bertanggung jawab sebesar itu. Apalagi kalau misalnya kamu ngajak dia nikah, ya dianya belum siap, belum ada pikiran di dia mengenai komitmen nikah yang gitu-gitu tuh belum ada gitu loh. Dia masih pengen happy-happy di sini, ya. Makanya di sini secinta apapun dia ke kamu, sebanyak apapun usaha yang pernah dia lakukan, usahakan buat hubungan ini. Tapi kalau misalnya ada kesenjangan mengenai harapan, kedewasaan, keuangan, background keluarga, ya dia ngerasa kayak ya udah nggak bisa gitu. Mohon maaf, kata dia kayak gitu. Tiba-tiba pergi aja. Dan di sini juga dia ngerasa bahwa ada yang nggak adil di hubungan ini. Di sini sangat mungkin kamunya sudah berusaha banyak mengenai hubungan ini, tetapi dianya ngerasa kayak aku belum bisa memberikan yang terbaik buat kamu. Dia ngerasa nggak pantas buat kamu gitu di sini. Atau kalau sebaliknya di sini pihak dia yang selalu berkorban, sementara kamunya cuek, dia ngerasa kayak capek gitu. Aku berjuang sendirian sementara kamunya tidak, kayak gitu sih di sini. Jadi kamu bisa mencerna lah di sini kamu ada di bagian yang mana ya, kayak gitu. Dan ya pada akhirnya ada kartu mengenai kekecewaan, kemarahan, luka yang teramat dalam di hati. Ini bisa di hati kamu, bisa di hati dia. Kalau misalnya kamu di sini adalah pihak yang sudah mengorbankan banyak hal, kamunya sudah ekspektasi banyak mengenai hal ini, dia pergi, ya udah pasti kamunya sakit hati, kecewa dan sebagainya. Tapi kalau di sini adalah faktor dianya yang sudah banyak berkorban, tapi kamunya enggak, ya dia yang kecewa dengan hubungan ini. Daripada dia kecewa terus, lebih baik dia pergi gitu. Pola pikirnya kayak gitu. Ya di sini kamu yang bisalah mengerti kamu di bagian yang mana. Entah di sini kamu yang sangat kecewa atau dia, tapi kemungkinan di sini kamu sih, di sini kamu yang sangat kecewa dengan dia yang tiba-tiba pergi, yang mana kamu sudah mengharapkan sangat banyak mengenai dia, punya ekspektasi yang teramat tinggi, nggak bisa kalau harus dia ini pergi dari hidup kamu, tiba-tiba dia pergi aja gitu. Jadi di saat kamu lagi cinta-cintanya, di saat kamu lagi obsesi-obsesinya ke dia, dianya hilang, ya sudah kamunya kecewa, mau gimana lagi, kayak gitu. Dan di sini ada sedikit banyak energi mengenai betrayal ya, mengenai kemungkinannya perselingkuhan, orang ketiga, melukai sebuah komitmen ya, kepercayaan, kayak gitu juga bisa yang menjadi berakhirnya hubungan ini. Kayak gitu. Jadi sangat mungkin dia menemukan seseorang yang baru dan dia pergi gitu aja. Makanya di sini menjelaskan kenapa kamu sangat tertarik ya, kartu ini menjadi magnetnya kamu karena kamunya sangat terluka, sangat terluka, sehingga dari segala kekecewaan kamu ini, kamunya masih kayak healing sampai sekarang, masih sangat trauma. Bahkan ketika nanti ada orang yang datang untuk memberi cinta yang baru, kamu masih merasa kayak takut semua ini terulang kembali, karena dari pihak kamu pun sudah berkorban banyak, kayak gitu ya. Dan di sini aku akan lihat mengenai bagaimana kondisi dia saat ini dan bagaimana perasaannya terhadap kamu sekarang setelah waktu berlalu. Di sini ada Four of Pentacles yang menandakan bahwa dia masih menyimpan banyak kenangannya bersama dengan kamu ya. Jadi di sini ya bahagianya dia ingat, sedihnya dia ingat, kecewa-kecewanya juga dia ingat, dan sebenarnya masih ada hal yang masih mengganjal di hatinya yang sebenarnya pingin dia obrolin ke kamu, tapi tidak ada kesempatan. Apalagi kalau kamu di sini sudah sama-sama saling ngeblokir, udah bener-bener nggak mau ketemu dan sebagainya. Maka di sini dia masih ada feeling sih, masih ada rasa. Tapi dia belum berani mengungkapkan, belum ada kesempatan buat mengungkapkan dan sebagainya. Entah di sini dia ngerasa malu atau mungkin masih ngerasa patah hati atau gimana gitulah. Jadi ya emang ada sih yang ingin dia sampaikan tapi belum aja. Atau mungkin di sini dia pengen minta maaf ke kamu tapi nggak ada caranya, dia nggak tahu gimana caranya, nggak ada kesempatan. Dan kalaupun dia bener-bener ingin tapi
entah malu atau dia nggak pede, apalagi kalau mungkin sekarang kamu sudah bahagia dengan hidup kamu gitu. Jadi dia menahan-nahan aja rasa yang ingin dia sampaikan ke kamu ini. Ada justice terbalik di sini. Di sini dia berusaha untuk mengabaikan perasaannya yang masih tersisa mengenai kamu. Dia berusaha untuk mengabaikan bahwa dia ini sebenarnya harus minta maaf ke kamu. Dia berusaha kayak ya sudah, hidup harus dijalani. Walaupun dia ini sadar buat harus minta maaf, atau mungkin ada hal-hal yang masih harus dia obrolin ke kamu, tapi dia merasa ya sudahlah gitu, sudah berlalu semuanya, sudah nggak bisa diapa-apain, ya sudah sekarang aku jalani hidup aku gitu aja. Ya sedikit menyebalkan sih, tetapi dia merasa bahwa daripada harus mengungkit-ungkit lagi, lebih baik jalani hidup gitu aja, seperti yang seharusnya dia jalani sekarang gitu loh di sini. Dan ya dia sendiri sebenarnya menyadari ketidakmampuan dia untuk bisa memberikan sesuatu yang seimbang dengan kamu, atau mungkin membalas segala pengorbanan kamu. Tapi di sini dia emang masih belum bisa ini ya, masih childish gitu energinya di sini yang bisa kulihat. Emang masih belum bisa memperlakukan pasangannya sebagaimana seharusnya orang dewasa yang menjalin sebuah kisah cinta gitu. Jadi di sini walaupun ada banyak cinta dari dia, tapi pada akhirnya kedewasaan dia tidak bisa mengimbangi besarnya cinta yang dia berikan ke kamu. Nggak bisa komit gitu maksudnya. Di sini ada Six of Cups. Ya dia masih mengingat kamu sih di sini, masih banyak kenangan indah, masih banyak maksudku di sini masih sering bernostalgia mengenai kamu, mengenai banyaknya kenangan indah yang sudah kalian alami. Jadi walaupun di ending hubungan ini ada perpisahan yang sangat menyakitkan, bahkan mungkin ada pertengkaran hebat ya, yang mana kamu sampai wah hancur banget lah, tapi tidak bisa dipungkiri ada kebahagiaannya juga, yang mana dia ini masih sering mengingat-ingat kebahagiaan ini, belum bisa move on dan sebagainya di sini ya. Dan dia emang ingin sih suatu saat nanti bener-bener bisa minta maaf ke kamu, tapi ya mungkin nanti setelah dia pola pikirnya makin mendewasa, sangat mungkin dia akan datang lagi ke kamu hanya sekedar untuk minta maaf, atau mungkin hanya sekedar untuk reuni aja, setelah mungkin dia sudah dibersamakan dengan yang lain, kamu dibersamakan dengan yang lain kayak gitu ya di sini. Jadi masih ada sih rasa yang tersisa di hatinya. Tapi di sini ya sekali lagi, jadi ini kontradiktif sekali orang ini ya. Pengen minta maaf tapi ya sudah enggak, kemudian ingat-ingat kamu tapi ya sudah enggak gitu loh. Jadi dia sering kabur dari masalah, sering kabur dari tanggung jawab, kabur ketika ditanya kapan nikah dan sebagainya gitu loh orangnya. Jadi emang bener-bener belum bisa menyeimbangkan energi kamu buat serius mengenai hubungan ini. Untuk komit apalagi menikah ya kabur lah dia, ghosting gitu. Dan ya kartu ini sedikit banyak ada sebagian kecil di sini yang memang hubungannya selesai karena orang ketiga, yang mana dia tergoda dengan orang lain di luar sana meninggalkan kamu. Tapi sebagian kecil, kalau sebagian besarnya lebih kepada belum mampuannya dia untuk bertanggung jawab dan dewasa sesuai dengan usianya. Jadi childish sih gitu ya di sini. Jadi ya sudah, kalau memang dia seperti ini ya mau bagaimana lagi, kamu yang harus mengikhlaskan dia ya di sini. Lalu di sini ada beberapa kartu mengenai apa harapan dia mengenai kamu saat ini atau kedepannya ya. Di sini kita lihat bareng. Ada The Sun. Dia berharap agar kamu tuh bahagia ya. Di sini di saat dia menyadari semua kesalahannya, menyadari bahwa dia yang sangat-sangat memperlakukan kamu dengan buruk, dia berharap bahwa kamu bahagia. Dalam artian ya sudah, berbahagialah kamu di sana. Maaf kalau aku nggak bisa membahagiakan kamu, maaf kalau aku nggak bisa menjadi seperti yang kamu mau, membawa kamu kepada kebahagiaan dan komitmen. Tapi dia berharap di sini bahwa kamu bahagia dengan apapun yang sedang kamu jalani sekarang. Dia berharap kamu berbahagia, kamu bangkit lagi, kamu percaya diri lagi, menemukan cinta yang baru kayak gitu. Walaupun mungkin nggak bersama dengan dia, karena ya sudah dia nggak bisa diharapkan gitu. Kemudian di sini ada The Fool ya. Kalau di sini kartunya terbalik, ini kartunya tegak. Jadi di sini dia berharap bahwa kedepannya carilah orang yang bisa lebih baik dibanding dia, terutama dari sisi kedewasaan. Ya di sini terutama kalau kamu memang orang yang pola pikirnya sudah mendewasa, sudah benar-benar ingin hidup mandiri gitu loh. Jadi semoga dia berharap semoga kamu dibersamakan dengan orang yang memang energinya sama dengan kamu. Karena ketika kamu bersama dia, energinya dia dan kamu ini emang berkebalikan, belum bisa seimbang.
Maka di sini ya semoga aja kedepannya kamu memang akan dibersamakan dengan orang yang bisa memberi kamu banyak kebahagiaan, menuju komitmen yang kamu harapkan, berani melangkah untuk menjadi pasangan yang bertanggung jawab. Ya di sini kepada orang tua, kepada masing-masing, saling membahagiakan, cinta yang tulus, saling mendukung impian masing-masing dan sebagainya. Ya, jadi diaminin aja. Lalu di sini ada Page of Cups. Ya dia berharap bahwa akan ada orang yang bisa menggantikan dia, yang bisa memperlakukan kamu dengan jauh lebih baik dari cinta yang diberikan, cinta yang benar-benar tulus, bukan cinta yang obsesi, cinta yang hanya berlandaskan nafsu, bener-bener cinta yang tulus di sini. Cinta yang menghormati, menghargai, saling toleransi, menjadi pasangan yang romantis tapi juga menjadi sahabat yang mau mendengarkan, menerima kebaikan dan keburukan, saling memperbaiki ke depannya menjadi orang yang sama-sama lebih baik gitulah. Ya semoga aja kamu akan dibersamakan dengan orang yang seperti ini ya. Tidak bersama dengan dia karena dia sadar bahwa dia ini belum pantas buat kamu, ya kayak gitu. Kemudian di sini ada Four of Swords yang dia juga berharap bahwa kamu bisa healing dari segala sakit yang kamu rasa, kekecewaan, kemarahan, dendam. Ya dia berharap kamu healing, dia berharap kamu sembuh dari semua sakit hati ini, menjadi kamu yang bahagia lagi, mandiri lagi, penuh dengan impian-impian indah kamu, terwujud segala impian kamu mengenai pekerjaan kah, mengenai kisah cinta yang lebih indah kah, dia berharap seperti itu. Pokoknya di sini dia berharap, dia sadar dia menyakiti kamu, dia sadar banget. Makanya di sini dia berharap sekarang kamu sudah bisa membaik kondisinya, hati kamu sudah sembuh dan sebagainya. Ya semoga aja kamu hatinya emang sudah sembuh sekarang ya. Kemudian di sini ada beberapa kartu lagi. Kalau di sini lebih kepada ya isi hati terdalamnya dialah ke kamu apa aja. Aku tidak bisa melupakan semua hal tentang kamu. Ini mengkonfirmasi kartu ini ya. Dia masih banyak yang belum bisa dia lupakan. Ada banyak penyesalan yang dia rasa. Ada banyak juga kenangan indah bersama kamu yang gak akan pernah bisa dia lupakan. Kayak gitu. Jadi ya begitulah dia. Kemudian di sini ada, siapkah kamu untuk jatuh cinta lagi? Jadi di sini ya dia sudah bisa merelakan sih, dia menyadari bahwa udah nggak bisa diharapkan, dia berharap kamu bisa jatuh cinta lagi, siap buat jatuh cinta lagi setelah kamu healing dan benar-benar melupakan segala ekspektasi kamu untuk dia kembali lagi gitu loh. Jadi siapkah kamu jatuh cinta lagi? Di sini lebih kepada orang yang baru sih ya. Jadi ya begitulah dia. Sepertinya di sini dia sudah bisa merelakan kamu sih, karena dia juga sadar nggak ada hal di dia yang bisa seimbang dengan kamu. Aku ragu dengan hubungan ini, jadi emang ya begitulah ya. Jadi hubungan yang landasan awalnya ini adalah ya cinta-cinta tapi juga obsesi, nafsu, kemelekatan gitu ya, dia pada akhirnya sadar bahwa ya hubungan ini udah nggak bisa diperbaharui atau diulangi lagi kayak gitu di sini. Karena dia menyadari dia sudah menyakiti kamu sesakit itu, emang sebaiknya dia merasa lebih baik dia pergi gitu. Ya. Oke, buat teman-teman di sini yang memilih kartu Nine of Wands, itu yang bisa aku reading mengenai kamu dan dia, dan semoga kamu yang masih kalau sekarang kamu masih menyimpan segala amarah, dendam, kecewa, semoga aja dengan healing kamu benar-benar bisa memaafkan dia, walaupun dia belum datang untuk minta maaf duluan ke kamu maafkan dulu aja dia, karena dengan kamu memberi maaf, kamu menghilangkan segala energi negatif kamu, menarik energi positif. Dan semoga dengan menarik energi positif itu, cinta yang tuluslah yang akan datang ke kamu. Cinta yang benar-benar bisa memberi kebahagiaan sejati buat kamu, membuat kamu menjadi orang yang jauh lebih baik ke depannya. Oke, buat teman-teman di sini yang memilih file kedua, terima kasih sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye.